menghapus pajak untuk mu'alaf. Jadi kalau ada mu'alaf, meskipun dia kaya raya, kebijakannya Umar, pajaknya dihapuskan. Ya ini kan dalam rangka dakwah, biar banyak orang yang tertarik sama Islam. Tidak apa-apa meskipun dia kaya, tidak harus bayar pajak selama dia mu'alaf. Banyak gubernur yang keberatan, karena di wilayah yang dia kuasai, itu banyak orang-orang semula non-muslim, dia dapat pajak besar. Sekarang mereka pindah masuk Islam, pajaknya menyusut banyak. Terus ngirim surat pada khalifah, misalnya itu Abdul Hamid bin Abdurrahman ngirim surat, "Mbok yo pajak untuk mu'alaf itu tidak usah dihapus." Jawabannya Umar bin Abdul Aziz, "Lupakan saja usulmu yang ingin tetap menarik pajak dari mereka. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengutus Muhammad adalah untuk mengajak manusia beralih ke Islam, bukan untuk ditariki pajak." Ya, setiap orang kafir yang masuk Islam harus diberi bagian harta zakat dan tidak dikenakan kewajiban membayar pajak. Jadi dia dapat zakat, tidak boleh membayar pajak. Yang mewarisinya adalah keluarganya, dan keluarganya tetap bisa dapat hak waris seperti halnya orang-orang Islam. Ya kalau tidak punya hak waris, warisannya jadi milik kas negara. Gubernur Mesir juga protes, dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad adalah sebagai Rasul yang menunjukkan manusia pada jalan yang lurus, bukan sebagai penarik pajak." Jadi untuk hal yang baik-baik semacam ini Umar tegas. Jadi demi apa? Syiarnya Islam, kejayaannya Islam, biar orang tertarik untuk masuk ke Islam dan terus mereka tahu isinya Islam yang baik-baik. Ini contohnya ilustrasi keberhasilan kebijakan ekonomi. Jadi suatu ketika Umar bin Abdul Aziz mengirim surat pada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu dibayar. Balasannya Abdul Hamid, "Saya sudah bayar semua gaji dan hak-hak, tapi Baitul Mal masih banyak uangnya." Terus Umar merintah, "Kalau gitu cari orang yang dililit utang, tapi tidak boros, beri dia uang untuk melunasi hutangnya." Sudah dilakukan, Abdul Hamid nulis surat lagi, "Saya sudah membayarkan utang mereka, tapi Baitul Mal masih sisa banyak." Umar merintah lagi, kalau ada orang lajang yang tidak punya harta, terus dia ingin nikah. Iya, seru ya. Seneng kamu. Nikahkan dia dan bayarlah maharnya. Abdul Hamid, kamu sing jomblo-jomblo santai kalau hidup zaman itu. Abdul Hamid terus balas menyurati Umar, "Saya sudah menikahkan semua jomblo yang ingin nikah, tapi uangnya juga masih sisa." Terus Umar berpikiran, kalau gitu coba cari orang yang biasa membayar jizyah dan khoroj. Ini orang-orang Mawali tadi yang terpinggirkan tadi. Kalau ada yang kurang modal, beri pinjaman pada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Dan kita tidak nuntut pengembalian, kecuali nanti kalau sudah sukses setelah 1 atau 2 tahun. Itu menggambarkan betapa suksesnya beliau meskipun hanya 2 tahun sekian bulan mengatasi problem ekonomi negara. Oke, yang ekonomi sudah.